Baik. Bismillah. Ayuhal ahibba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada pembukaan yang pertama tadi, tak lupa kita juga memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, atas segala nikmat yang sadar ataupun tidak sadar kita terima dari Allah. Nikmat yang Allah sendiri mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau seandainya kalian ingin mencoba untuk menghitung nikmat Allah, mustahil. Tidak akan pernah bisa kita dapat menghitungnya. Nikmat yang Allah pun bilang, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, Allah sendiri yang berjanji bahwa Allah akan memberikan tambahan dari nikmat tersebut. Wala in kafartum, adapun sebaliknya, jikalau seandainya kita kufur, enggan mengabaikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, inna adabi lasyadid, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Kemudian tak lupa ayolah hibba, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau qudwatun hasanah, suri tauladan bagi kita. Beliau yang dikatakan kana khuluquhul Qur'an. Beliau yang dikatakan bahwa akhlaknya adalah Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an adalah pedoman bagi hidup kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayolah hibba, bapak-bapak, rekan-rekan, teman-teman, ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Setelah sekian purnama berlalu ya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dan bersua kembali. Ditambah lagi, di sini kita berjumpa, Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu fi rawdatin min riyadil jannah. Di taman, di antara taman-taman surga. Majlis ilmu. Ditambah lagi, di tempat yang Allah berkahi, masjid-masjid Allah, fi baitin min buyutillah. Terus apa? Yatluna kitab Allah. Membaca ayat-ayat Allah. Membaca Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Mempelajari kalam Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Saling mengajarkan di antara kita. Apa katanya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka ketenangan. Belum lagi nanti diliputi oleh malaikat. Dan Allah sebutkan, Allah absen nama kita di sisinya. Ayyuhal ahibba, a'izza azzani Allah wa iyyakum. Kaifa halukum? Sebelumnya ya. Gimana kabarnya semuanya? Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Meskipun pertemuan kita akan singkat, namun semoga Allah berikan pertemuan yang singkat ini sebagai bentuk keberkahan dari kehidupan kita selama menjalani kehidupan di dunia. Ayolah ahibba, pada awal pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, dengan judul yang kita ketahui ya, sudah di-share,
persinggahan. Persinggahan. Sedikit kita ulas faidah bahasa pada pembukaan kajian malam hari ini. Persinggahan itu ayolah hibba, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, termasuk dalam kosakata nomina, yakni kata benda, yang jika dipotong perkatanya itu menjadi persinggahan dengan kata dasar singgah. Adapun makna persinggahan adalah tempat berhenti. Tempat berhenti untuk beristirahat sementara. Ya. Tempat berhenti untuk beristirahat sementara. Kemudian sebentar ketika dalam sebuah perjalanan. Persinggahan itu tempat berhenti untuk beristirahat sementara dan sebentar yang dilakukan di saat sebuah perjalanan. Ini secara bahasa Indonesia. Kenapa ayolah hibba ana bahas dari judul tersebut secara bahasa? Karena pentingnya diksi. Apa itu diksi? Pemilihan kosakata di dalam menyusun sebuah kalimat yang akhirnya mendatangkan suatu makna yang kita tuju. Banyak orang salah kata persinggahan ini secara bahasa, karena banyak tidak sedikit dari orang-orang yang salah dalam pengucapannya menggunakan kalimat persinggahan itu, mengatakan bahwa akhirat adalah persinggahan terakhir buat kita. Benar atau salah? Akhirat itu persinggahan terakhir buat kita. Benar atau salah? Salah. Karena di kata persinggahan itu mengandung kata sementara. Sedangkan akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu sifatnya abadi. Bahaya. Bahaya. Akhirnya merusak keabadian akhirat yang Allah tetapkan bahwa akhirat itu abadi. Kalau kita sebutkan bahwa akhirat itu persinggahan terakhir kita, salah. Berarti kita di akhirat itu sementara, setelahnya ada lagi fase berikutnya. Dan ini salah. Ini akan mengganggu akidah seorang muslim. Nah, kenapa Anda bahas seperti ini? Karena seperti itu. Pentingnya diksi. Sebagaimana ayolah hibba, Allah menurunkan Al-Quran itu tidak sembarangan. Pemilihan kosakata di dalam Al-Quran, Masya Allah. Bagi teman-teman di sini yang mempelajari bahasa Arab, Allah musta'an, kita ketahui bahwa Al-Quran itu sangat-sangat indah dari pemilihan kosakatanya. Dan sering terjadi kosakata yang memiliki arti seolah-olah sama, namun maknanya berbeda. Ana bawakan sebuah contoh. Dalam Al-Quran Allah sebutkan sebuah ayat yang Ana yakin semuanya sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Coba yang belajar bahasa Arab siapa di sini? Cung. Siapa Ustaz? Tunjuk Ustaz orangnya Ustaz yang belajar bahasa Arab. Mas Ical, ayo Mas Ical. Ahlan, Masya Allah. Mas Ical, akmaltu, akmala. Tahu enggak artinya? Akmala. Taib. Yang lain yang tahu akmala. Sempurna, menyempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu artinya apa? Atamma. Ada yang tahu artinya apa? Atamma.
Akmala tadi sempurna, menyempurnakan. Atamma, ketemu tidak? Atamma artinya juga sama, menyempurnakan. Namun lihat Al-Quran memilih bahasa. Al-yawma akmaltu lakum, akmaltu. Dinakum wa atmamtu. Dua-duanya artinya, secara arti, sama-sama menyempurnakan. Namun kalau ditelusuri secara makna, memiliki makna yang berbeda. Akmala itu menyempurnakan secara bertahap. Akmala menyempurnakan secara bertahap. Allah sempurnakan agama kita secara bertahap. Allah turunkan wahyu sedikit demi sedikit. Dengan metode yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sedangkan atamma itu menyempurnakan secara kontinu, langsung. Oleh karenanya Allah disebutkan di sini wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku ke atas hamba-hambaku. Sempurna karena seorang hamba tidak akan pernah bisa hidup tanpa nikmat dari Allah. Sehingga penyempurnaannya terus berlanjut tanpa ada jeda sedikit pun. Nah, ini indahnya bahasa Al-Quran. Nah kita, Masya Allah, sangat disarankan untuk mempelajari bahasa Arab. Karena dengan mempelajari bahasa Arab, kita dapat memahami indahnya agama kita melalui bahasa Arab. Begitu pula, jangan lupa bahwa kita ini orang Indonesia. Ya, sedikit-sedikit pelajaran dapat kita sampaikan dengan baik dan benar pula dengan bahasa kita. Karena Allah juga menurunkan Nabi kita dengan lisan kaumnya, dengan bahasa umatnya. Taib ayuhal ahibba, itu sedikit faidah yang bisa Anda sampaikan ya, dari faidah bahasa mengenai judul kita, persinggahan. Taib, dari judul tersebut maka kita ketahui bahwa yang akan kita bahas bukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Karena kita tidak singgah di fase kehidupan akhirat. Ya. Kita singgah di kehidupan dunia. Ayuhal ahibba, kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita di dunia adalah sebuah persinggahan. Persinggahan yang sudah tentunya, karena di dalam kata persinggahan tadi mengandung sementara, kita tidak akan abadi di dalamnya. Telah datang sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqal, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu, hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing. Seperti seorang perantau. Aw 'abirus sabil, atau seperti orang yang sedang lewat di suatu tempat saja. Sebagai seorang musafir. Rasulullah SAW menggambarkan atau memberikan nasihat kepada kita, hiduplah kita di dunia seperti seorang yang berkelana, seorang musafir yang tidak menetap di suatu tempat saja. Karena ayyuhal ahibba, kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Akan ada fase-fase setelahnya yang lebih berat dari kehidupan dunia, lebih panjang urusannya.
Yang sejatinya ayolah ahibba, kehidupan dunia ini adalah tempat kita berbekal untuk mempersiapkan perjalanan kita yang lebih panjang setelahnya. Bahkan ayolah ahibba, saking singkatnya kehidupan kita di dunia ini, kalau dibandingkan dengan kehidupan atau perjalanan kita di akhirat kelak nanti, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu, di hari akhir kelak nanti, di fase kehidupan akhirat nanti, itu seperti 1000 tahun, satu harinya seperti 1000 tahun ketika kalian hidup di dunia kelak. Yang kalau kita bandingkan dengan umur kita, kalau seandainya saja seorang manusia hidup dengan umur 83 tahun, maka kisaran waktu di akhiratnya adalah sekitar 2 jam. Umur hidup kita di dunia 83 tahun. Yang Nabi bilang bahwa umatnya itu antara 60 sampai 70, sedikit yang melewatinya. Kalau kita patok saja 83 tahun, maka kehidupan kita di dunia ini ibarat 2 jam di akhirat. Itu bagi keumuman manusia. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kekufuran. Yang orang kafir, kehidupan di akhiratnya itu lebih berat. Kana miqdaruhu khamsina alfasana. Orang kafir, itu perbandingannya kehidupannya itu seperti 50.000 tahun. Kalau tadi keumuman manusia 1000 tahun, orang kafir saking beratnya kehidupannya di akhirat kelak, seperti 50.000 tahun. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Yang dengan menyadari ayolah ahibba, kehidupan akhirat lebih panjang dan lebih berat, dan kita tahu bahwa kehidupan dunia itu singkat dan sementara, maka sudah tentunya kita sadar bahwa kita membutuhkan perbekalan yang sangat-sangat banyak untuk mengarungi kehidupan akhirat. Sedangkan waktu yang tersedia selama dunia ini sangatlah singkat. Ayolah ahibba, belum lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan belaka. Innamal hayatud dunya la'ibun wa laghwun. Senda gurau. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Dunia hanya sekedar perhiasan. Hanya kehidupannya hanya berbangga-bangga saja di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuh. Seolah-olah hujan yang turun lalu menumbuhkan tanaman-tanaman yang membuat takjub para petani. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian kalian akan menyaksikannya mulai mengering dan menguning. Thumma yakunu hutama. Kemudian hancur. Thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid. Sedangkan di akhirat kelak itu ada azab Allah yang sangat pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan bukan hanya itu, ada pula ampunan Allah
dan keridhoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya tipu muslihat belaka. Allah sendiri yang menggambarkan bagaimana kehidupan dunia. Bagaimana mungkin seorang mukmin, seorang muslim menjadikan dunia sebagai tujuannya? Bagaimana bisa seorang mukmin menjadikan dunia ini sebagai aspek yang terus mengalir dalam nadinya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai hukuman bagi ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam atas kesalahan yang beliau lakukan. Bukankah Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam? Bagaimana mungkin seorang mukmin menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, sedangkan Nabi Muhammad yang ia katakan sebagai panutan, qudwahnya, berdoa kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Nabi yang katanya ia jadikan panutan berdoa kepada Allah agar tidak dijadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Lalu bagaimana seorang mukmin, seorang muslim menjadikan dunia sebagai tujuan utama dari hidupnya? Terbuai lalai dengan kesenangan yang fana. Mereka berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Sedangkan dunia akan hancur dan binasa. Ayolah ahibba, ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan menemukan yang namanya kematian. Kita akan pergi dan berlalu melewati dunia. Allah gambarkan bagaimana kefanaan dunia ini dengan firman-firman yang sangat banyak dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah suatu kefanaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan senantiasa abadi, akan senantiasa terus menerus ada, wajhu rabbik, wajah Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, dzul jalali wal ikram. Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kita ayolah ahibba memiliki waktu yang sempit di dunia ini. Kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nikmat kehidupan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti apa yang ia akan lakukan keesokan harinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana ia akan wafat. Innallaha alimun khabir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dunia yang singkat ini ayolah ahibba, kita hidup di dalamnya dibayang-bayangi oleh kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takun walau kuntum fi burujin musyayyadah." Meskipun kalian berada di benteng yang menjulang tinggi kokoh. Bahkan Allah telah gambarkan bagaimana kelakuan manusia yang senantiasa lari dari kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, innal maut, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya suatu saat akan menemui kalian. Fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang nampak.
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan ditampakkan, akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan di atas muka bumi ini. Ayolah ahibba, kehidupan dunia sangatlah singkat. Kehidupan dunia hanyalah sementara. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kekekalan abadi yang senantiasa menanti kehadiran kita menuju fase berikutnya. Ayolah ahibba, setelah ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak yang tadi kita sebutkan, yang menunjukkan bagaimana kefanaan dunia ini, maka sudah sepatutnya kita mempersiapkan, mengumpulkan bekal-bekal yang dapat membantu kita menuju jalan kampung akhirat. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak menjanjikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lebih baik di akhirat kelak nanti. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'adattu li'ibadiyas salihin," telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, "ma la 'ainun ra'at," apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, "wala udhunun sami'at," apa-apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, "wala khatara 'ala qalbil bashar," bahkan segala sesuatu yang sebelumnya belum pernah terbetik dalam hati manusia. Janji Allah untuk orang-orang yang senantiasa memperhatikan akhiratnya dibandingkan dunianya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq." Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Oleh karena jangan sampai kalian tertipu dengan kefanaan dunia, silaunya dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan kalian tertipu dengan sesuatu yang senantiasa menipu kalian, yakni syaitan. Janganlah kalian tertipu dengan sang penipu, yakni syaitan. Karena sehingga kalian lalai dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa memanggil hamba-hambanya untuk mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih panjang kelak nanti. Allah memperingati kita agar kita tidak tertipu, baik dengan dunia atau dengan mereka yang senantiasa menyeru kepada dunia, menyeru kepada kedurhakaan kepada Allah. Karena sejatinya wa'adallahi haq, janji Allah itu hak, benar adanya. Oleh karenanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran bagaimana syaitan nanti di hari kebangkitan, di hari penghakiman berkhutbah di hadapan manusia. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan akan berdiri di hadapan manusia, berkhutbah di hari penghakiman. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kalian janji yang hak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku, kata syaitan, menjanjikan kepada kalian sebuah janji dan aku mengingkarinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan aku terhadap kalian tidak memiliki kemampuan untuk menarik kalian ke neraka, untuk menjerumuskan kalian ke neraka. Aku tidak memiliki kekuatan tersebut. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memaksa kalian mengikuti kami. Tidak, kata syaitan. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali tugas kami itu hanya menyeru kepada kalian. Manusia sini, gabung sama kami ke neraka. Manusia, apakah pernah syaitan mengancam kita? Kalau kalian tidak mau mengikuti kami, kalian akan kami bunuh. Tidak. Syaitan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Oleh karena syaitan berhujjah dengan hujjah ini. Illa an da'autukum fastajabtum li.
Kami hanya menyeru kalian, ya manusia sini ikut kami, ikut kami. Dan kalian memenuhi panggilan tersebut, kami tidak pernah memaksa kalian. Fala talumuni walumu anfusakum, kata syaitan. Oleh karenanya jangan pernah mencela diri-diri kami, namun celalah diri-diri kalian. Karena syaitan hanya menyeru. Syaitan hanya mengajak. Tidak ada paksaan di dalamnya. Namun kitalah yang mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena ayolah hibba, Nabi SAW menggambarkan kehidupan beliau dengan dunia dalam sebuah sabda beliau, mali walid dunya. Ada apa antara diriku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya. Sesungguhnya permisalan kehidupanku dengan dunia ini karakibin, seperti seorang pengendara. Seseorang yang safar istaghalla tahta syajarah, yang berteduh di bawah suatu pohon, thumma raha wa tarakaha. Istirahat sejenak di situ, kemudian pergi. Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan beliau SAW sebagai seorang musafir yang melakukan suatu perjalanan, kemudian istirahat sebentar di bawah rindangnya naungan pohon. Kemudian setelah istirahat pergi berlalu. Tidak menetap di situ. Oleh karena sangat celaka ayolah hibba, orang-orang yang dunia seolah-olah kekal dan abadi, menjadikan seluruh waktunya tersibukkan dengan dunia. Sedangkan persiapan menuju kampung akhirat ia abaikan dengan begitu mudahnya. Kemudian ayolah ahibba, Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Hilyatul Awliya, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya dirimu itu adalah bagian dari hari. Innama anta ayyam. Sesungguhnya engkau itulah adalah bagian dari hari tersebut. Kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'duk. Dengan berlalunya satu hari, maka dirimu pun pergi sebagian. Ketika berlalu suatu waktu dalam kehidupan kita, maka berlalu pula umur kita. Tinggal apa yang kita isi di dalam hari-hari tersebut. Memang betul ayolah ahibba, Nabi menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini sangat sempit bagi orang-orang mukmin yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu ibarat penjara bagi seorang mukmin, wa jannatu kafir, dan surganya bagi orang-orang kafir. Ana sering sampaikan kepada teman-teman di ma'had, di pondok ya. Dan mungkin akan Ana sampaikan pula secara umum di sini. Ana senantiasa sampaikan ke anak-anak pondok bahwa dunia ini adalah perkara bagi orang-orang mukmin. Sebagian santri yang hidup di pondok ingin keluar dari pondok, Ana tanya kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Dan Ana kiaskan di sini kepada seluruhnya. Ketika kita pergi dari suatu bi'ah atau suatu lingkungan yang baik, keluar dari ketaatan kepada Allah, apa yang kita inginkan? Yang tidak lain dan tidak bukan adalah menginginkan kebebasan. Ana sampaikan kepada mereka,
tidaklah kalian keluar dari pondok melainkan alasan kalian yang paling besar adalah kalian menginginkan kebebasan. Dan demi Allah, kalau seandainya kalian seorang mukmin hakiki, seorang mukmin sejati, keluarnya kalian dari pondok, keluarnya kalian dari lingkungan yang baik, kalian tidak akan pernah menemukan kebebasan. Karena yang mengekang kalian saat ini, yang mengurung kalian, yang membatasi kalian, adalah kebaikan tersebut. Adalah aturan-aturan dari Allah. Oleh karena jikalau kalian menginginkan kebebasan, kehidupan bebas di dunia ini, makalah jadilah kalian orang-orang kafir. Karena seorang mukmin tidak akan pernah menemukan kebebasan di dunia ini. Tidak. Semua kehidupannya diatur oleh Allah. Dibatasi oleh Allah. Itulah sejatinya kehidupan seorang mukmin. Karena kalau tidak dibatasi oleh Allah, tidak diayomi oleh Allah, maka manusia akan hidup sebagaimana hewan ternak hidup. Balhum adall. Bahkan lebih hina, lebih sesat dari kehidupan binatang ternak. Sampaikan ayolah ahibba bahwa kita sebagai seorang mukmin tidak akan pernah hidup bebas. Kalau mau hidup bebas, maka hiduplah selayaknya orang-orang kafir. Yang akhirnya akan mendapatkan kabar gembira dari Allah, fabashirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Allah sampaikan di situ dengan uslub fabashirhum, berikanlah kabar gembira kepada mereka sebagai bentuk penghinaan. Karena azab yang pedih bukanlah kabar gembira. Oleh karena ayolah hibba, setelah tadi kita mengetahui bagaimana singkatnya kehidupan kita di dunia dan panjangnya perjalanan kita menuju kampung akhirat dengan perbekalan yang sangat-sangat kita butuhkan, perbekalan yang sangat-sangat banyak yang harusnya kita kumpulkan. Namun kita hidup di dunia sementara dan singkat. Bahkan kita tidak tahu kapan waktu tersebut habis. Solusinya telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sebagaimana seseorang yang ingin menghadapi suatu ujian di sekolahnya, membutuhkan sebuah kisi-kisi pelajaran. Allah pun telah memberikan kisi-kisi tersebut. Agar kita selamat, agar kita berhasil menuju kampung akhirat dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu." Berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Allah berikan bocoran jawaban dari perjalanan kehidupan kita di dunia ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Membekali diri kita dengan ketakwaan guna menjalani, mengarungi perjalanan akhirat. Dan ketahuilah ayyuhal ahibba bahwa dengan takwa itu barometer kedudukan seseorang, kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ketahuilah bahwasannya kemuliaan seseorang itu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Kedudukan seseorang di sisi Allah bergantung dengan kadar ketakwaan mereka. Ayolah hibba. Oleh karena ayolah hibba, jangan pula kita lupa dengan kehidupan yang singkat ini, sehingga kita terbuai dengan kehidupan gemerlapnya dunia yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam banyak ayat, bahwa kehidupan dunia adalah ghurur, adalah tipuan belaka, hanya kesenangan yang menipu. Banyak orang yang berdalih mengejar dunia dengan alasan mencari kebahagiaan, sibuk hari-harinya dengan dunia, tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan, alasannya agar hidup bahagia. Padahal kebahagiaan hakiki adalah ketika kita berhasil menjadi seseorang yang Allah sebutkan ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah. Itulah ayolah ahibba, sedikit nasihat yang ana sampaikan di sini sebagai bentuk nasihat kepada diri ana pribadi, yang ana tujukan khususnya kepada diri ana. Karena demi Allah, jiwa ini senantiasa menarik pemiliknya, menarik diri-diri kita kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu ini senantiasa menarik pemiliknya untuk senantiasa melakukan keburukan. Oleh karena kita sebagai manusia yang tak pernah lepas dan tak pernah luput dari dosa dan kesalahan, hendaknya senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa jauh dari ambisi terhadap atau kemaruk terhadap dunia. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdoa tadi, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan bagi diri kami ini keinginan terbesar kami adalah dunia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya ahibba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia ini dalam kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Ayolah ahibba, duduknya ana di sini bukan berarti ana yang paling baik di antara antum, tidak. Duduknya ana di sini sebagai wasilah saja untuk kita sama-sama mengingat kembali nasihat-nasihat, surat cinta dari Allah, Al-Quran, dan wasiat-wasiat emas dari Nabi Muhammad SAW. Kita mengingat bersama, mempelajarinya bersama. Karena demi Allah tidak ada yang lebih indah melainkan persahabatan yang diikat oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bisa jadi, na'udzubillah, suatu ketika kita mendapati saudara kita tidak ada di surga, namun karena kita bersahabat, karena Allah kita mencarinya. Ya Allah, aku tidak mendapatkan si fulan di surga, namun ternyata sahabatnya tersebut Allah tempatkan di neraka. Dan dengan syafaatnya ia minta, ya Allah, sesungguhnya dia adalah sahabatku selama aku di dunia, melaksanakan kebaikan selama di dunia, maka berikanlah syafaat kepadanya untuk bisa ke surga. Allah angkat orang tersebut yang tadinya di neraka, Allah pindahkan ke surga disebabkan syafaat temannya yang saleh. Oleh karena ayolah hibba, ana mohon ingat nama ana ya. Ingat nama ana, karena kita tidak tahu kehidupan seorang hamba itu senantiasa berputar, dan hati seorang hamba senantiasa berbolak-balik. Kita tidak tahu kehidupan seorang hamba akan ditutup dengan husnul khatimah, kehidupan yang baik, atau su'ul khatimah, akhir yang buruk. Oleh karenanya di majelis ini ana mohon ingat nama ana, dan jika suatu saat kelak nanti, na'udzubillah, ketika antum semua di surga, tolong cari ana. Ya, tolong cari ana.
Kalau na'udzubillah sampai kalian tidak menemukan ana di surganya Allah, minta tolong sama Allah agar memberikan syafaat bagi ana. Yang na'udzubillah mungkin ana dicuci dulu oleh Allah di neraka. Allah tarik ana ke surga disebabkan syafaat dari antum semuanya. Seperti itulah ayyuhal ahibba, kita berusaha untuk bermuamalah di atas muka bumi ini. Karena kita tidak tahu siapa yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Teruslah, sebelum ana tutup ayyuhal ahibba, wasiat terakhir ana, teruslah berbuat baik, sampaikan kebaikan meskipun kita belum menjadi orang yang paling baik. Karena kalau seandainya berbuat baik itu menunggu kita menjadi orang yang paling baik, maka tidak akan pernah ada orang yang menyampaikan kebaikan. Berbuat baiklah ayyuhal ahibba. Berbuat baiklah meskipun kita bukan orang yang terbaik. Karena apa salahnya ketika kita senantiasa untuk mencoba untuk terus menjadi lebih baik. Aqulu qouli hadza ayyuhal ahibba. Ana tutup pertemuan kali ini. Ana mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang salah. Karena demi Allah, kita manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kepada Allah ana mohon ampun dan kepada antum semua ana memohon maaf. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.